Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang mempunyai hubungan penting dengan Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 15 Agustus 2023 berjudul Mereka Membunuh Hubungan Vital dengan Allah. Ayat inti terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 6 yang berkata, "Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup." Mereka yang mempunyai kesenangan mungkin memelihara kesalehan, tetapi mereka tidak memiliki hubungan vital dengan Allah. Iman mereka telah mati, semangat mereka telah pergi. Dikutip dari Messages to Young People halaman 142. Meskipun sudah menjadi anggota gereja, mereka belum bertobat. Mereka dapat mengambil bagian dalam kebaktian gereja, mereka dapat melantunkan mazmur. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tetapi mereka bersaksi tentang kepalsuan. Mereka tidak lebih benar di hadapan Allah daripada orang yang paling berdosa. Jiwa yang merindukan kegembiraan, kesenangan duniawi, pikiran yang penuh dengan cinta untuk pertunjukan, tidak dapat melayani Allah. Orang seperti itu tidak memiliki kecenderungan untuk berperang melawan nafsu daging. Ia tergolong untuk memanjakan selera. Dia memilih suasana dosa. Diambil dari Christ's Object Lessons halaman 270. Orang yang mengaku Kristen, orang Kristen duniawi, tidak mengenal hal-hal sorgawi. Mereka tidak akan pernah dibawa ke gerbang Yerusalem baru untuk terlibat dalam latihan yang sampai sekarang tidak menarik bagi mereka secara khusus. Mereka belum melatih pikiran mereka untuk bergembira dalam pengabdian dan dalam meditasi pada hal-hal dari Allah dan sorga. Lalu, bagaimana mereka dapat terlibat dalam pelayanan sorga? Bagaimana mereka dapat senang dalam perkara yang rohani, yang murni,
yang kudus di sorga, padahal itu bukan kesenangan istimewa bagi mereka saat di bumi? Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 2, halaman 265. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang hubungan vital dengan Allah, Roh Nubuat memberikan teladan yang berikut ini dalam The Youth Instructor, tanggal 30 Maret tahun 1893, paragraf 1, yang menyatakan, "Semua yang aku lakukan adalah untuk memenuhi nasihat dan kehendak Bapa Sorgawiku. Sejarah kehidupan sehari-hari Yesus di bumi adalah catatan yang tepat tentang penggenapan tujuan Allah terhadap manusia. Ini adalah teladan Yesus bagi kita, dan inilah rahasia untuk mempunyai hubungan vital dengan Allah. Sebab Yesus selalu terhubung dengan Bapa, dan melalui Yesus kita terhubung dengan Bapa." The Youth Instructor tanggal 30 Maret tahun 1893, paragraf 2 berkata, "Tuhan kehidupan dan kemuliaan menutupi keilahiannya dengan kemanusiaan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah melalui anugerah Kristus akan menghubungkan kita dengannya. Tanpa hubungan dengan Allah, tidak ada yang bisa bahagia." Inilah pentingnya Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia. Sebab hanya Yesus, makhluk ilahi yang dibungkus dengan kemanusiaan, sehingga kita manusia dapat terhubung kembali dengan Bapa melalui anaknya. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, The Youth Instructor 29 Desember tahun 1898, paragraf 12, berbunyi, "Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya ia berpegang kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada oknum lain yang bisa melakukan ini selain Yesus. Hanya Yesus yang punya lengan manusia dan lengan ilahi. Sebab hanya dalam Yesus kemanusiaan dan keilahian bersatu." Nah sekarang, apakah lengan kemanusiaan dan lengan ilahi itu? The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 149, paragraf 3 menjelaskan. Tetapi Yesus yang sebenarnya adalah dasar dan pencipta Ka'bah, pelayanan dan upacaranya hanyalah lambang pengorbanan besarnya, menunjuk kepadanya sebagai anak Allah. Memeluk orang-orang bukan Yahudi dengan lengan kemanusiaannya, yaitu simpati dan persahabatan, sementara dengan lengan ilahinya, yang adalah kasih karunia dan kuasa, ia membawa kepada mereka keselamatan yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Lengan kemanusiaan Yesus adalah simpati dan persahabatannya, dan lengan ilahinya adalah kasih karunia dan kuasa. Memang yang ilahi harus menjadi manusia agar dapat menyatakan simpati dan bersahabat dengan manusia. Lalu, bagaimana dengan kasih karunia dan kuasa yang adalah lengan ilahinya? Ingat pekabaran tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus. Lalu, bagaimana dengan kuasa Kristus? Berikut penjelasan Roh Nubuat. Councils on Health, halaman 545, paragraf 1 berkata, "Sementara Yesus melayani di tempat kudus yang benar di atas, melalui Roh Kudusnya, Dia bekerja melalui para utusannya di bumi. Agen-agen ini akan mencapai lebih dari sekadar halaman tercetak jika mereka mau tampil dalam roh dan kuasa Kristus. Kristus akan bekerja melalui para pelayan pilihannya, memenuhi mereka dengan rohnya, dan dengan demikian menggenapi jaminan kepada mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Kuasa Kristus itu adalah rohnya Kristus. Meskipun Yesus sudah kembali ke sorga melayani sebagai imam besar kita di Ka'bah sorgawi, melalui kehadiran rohnya, Yesus menggenapi janjinya untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan tidak itu,
Yesus mengisi para pelayan pilihannya dengan roh-Nya, yaitu roh-Nya Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan menerima roh Kristus, kita dapat terhubung kepada Allah. Sebab dengan memiliki roh Kristus, kita terhubung dengan Yesus, dan jika sudah terhubung dengan Yesus, kita terhubung dengan Allah. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 145 tahun 1906 paragraf 12 berbunyi, Dia yang memilih untuk memiliki hubungan yang hidup dengan Juru Selamat kita akan memiliki hubungan yang hidup dengan Allah kita, dan Dia akan memberi contoh Roh Kristus dalam kehidupan dan karakter. Inilah satu-satunya cara untuk terhubung dengan Allah. Inilah satu-satunya cara untuk mempunyai hubungan yang vital dengan Allah. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya, dan hanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang dapat memasuki pintu-pintu gerbang Yerusalem. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita yang adalah ranting-ranting terhubung dengan Yesus yang adalah sang pokok anggur yang benar. Maka kita pasti diusahakan Bapa dan kita berbuah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Pentingnya untuk memiliki hubungan vital dengan Allah. Dan kami, oleh karena telah jatuh dalam dosa, tidak dapat langsung berhubungan dengan Bapa. Dan karenanya, Bapa karuniakan Anaknya untuk menjadi manusia, sehingga oleh lengan manusianya Dia merangkul kami, dan oleh lengan ilahinya Dia merangkul tahta Allah Bapa. Kami terhubung kepada Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, itulah wujud kami terhubung dengan Yesus. Dan bila mana kami sudah terhubung dengan Yesus, kami akan terhubung dengan Bapa. Dan Bapa mengusahakan kami, merawat kami, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang menghasilkan buah-buah demi kemuliaan nama-Mu, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali ya Yesus untuk menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.